Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolres Bone Bolango, AKBP Supriyantoro, melakukan peninjauan proyek strategis nasional Waduk Bolango Ulu, didampingi oleh Kasat Intel Ibtu Afandi Ismail dan Kapolsek Bolango, Ibda Ramin Rahim. Kapolres meninjau langsung lokasi pembangunan. Kegiatan ini didampingi oleh Kasat Intel Ibtu Afandi Ismail dan Kapolsek Bolango, Ibda Ramin Rahim. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan, mendukung kelancaran pembangunan, dan melakukan koordinasi lintas sektor. Sebelumnya, Polda Gorontalo sempat mengamankan area lokasi pekerjaan Waduk Bolango Ulu dalam kelancaran pekerjaan arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat yang melintas di lokasi pembangunan. Direktorat Reskrim Polda Sulawesi Selatan amankan 3 pelaku perampokan dan penyekapan terhadap seorang pengemudi taksi online di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Para pelaku menganiaya dan meminta uang jutaan rupiah, lalu membawa kabur mobil milik korban ditangkap saat melarikan diri di kota Makassar. Sebelumnya, ketiga pemuda tersebut memesan taksi online yang dikendarai korban dari Jalan Laute Mandongan, Kendari. Setibanya di lokasi tujuan, salah satu pelaku yang berada di kursi pengemudi langsung mencekik leher korban dan menyekap dengan menganiaya serta melakban tangannya. Kalau TKP berada di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang mana pelaku ini bertiga memesan driver ojol online di suatu titik. Setelah korban driver ini dah tiba di tujuan, ketiga pelaku ini meminta diantar di suatu tempat di kota Kendari. Dan pada saat di tempat sepi, tiba-tiba pelaku yang bertiga ini yang duduk di belakang driver mencekik korbannya dari arah belakang dan melakban korban sambil melakukan kekerasan. Itu sempat ada yang diambil pun? Ya, kalau kerugian korban pada saat disekap, korban dimintai 20 juta oleh ketiga pelaku ini, namun korban driver ini cuma menyanggupi 5 juta. Dan pada saat uang dititipkan ke rekeningnya, korban diarahkan oleh ketiga pelaku ini ke ATM. Setelah uang korban dikuras di ATM, lalu korban diturunkan di tempat sepi, lalu ketiga pelaku ini mengarah ke kota Makassar. Selain menangkap pelaku, aparat kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa mobil curian yang dirampok dari korban dari Kendari yang dibawa ke kota Makassar. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku dan barang bukti akan diserahkan ke pihak Polresta Kendari untuk diperiksa. Dari Humas Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priyantoro pimpin apel pagi dengan menekankan kesiapan pengamanan pemungutan suara ulang di Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu. Dalam arahannya, Kapolda Kaltim mengingatkan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, dan soliditas personel untuk menjaga keamanan dan kepercayaan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semangatnya rekan-rekan sekalian. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam apel hari ini, bahwa kesehatan kita adalah tanggung jawab pribadi dulu, karena yang tahu tentang kondisi kesehatan kita adalah kita. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh petugas operasi ketupat tahun ini. Alhamdulillah berdasarkan evaluasi sementara, situasi Kaptimas dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri bisa berjalan dengan lancar, aman di seluruh wilayah Polda Kalimantan Timur. Rekan-rekan
sekalian, tantangan berikutnya yang paling dekat saat ini adalah pengamanan pemilihan suara ulang di Kabupaten Kukar dan Kabupaten Mahakam Hulu. Saya perintahkan kepada rekan-rekan kita netral, kita tidak ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Kepentingan kita hanya mengamankan prosesnya, masalah hasilnya bukan urusan kita, karena itu adalah pilihan masyarakat. Beberapa waktu lalu saya pertama kali datang ke sini menyampaikan beberapa penekanan dalam Commander Wis. Yang pertama saya tekankan pada saat itu adalah masalah soliditas institusi. Karena ini menjadi landasan kita untuk keberhasilan pelaksana tugas keseharian kita. Saya harapkan tahu tupoksinya masing-masing, baik itu di pembinaan maupun di operasional. Dari level yang paling tinggi sampai yang paling rendah, saya akan menerapkan reward and punishment sesuai dengan standar yang ada. Bagaimana kondisi Polri saat ini? Nah, tagar saat ini polisi untuk masyarakat saya rasa tepat. Tanggung jawab kita semuanya, bukan tanggung jawab pimpinan, bukan tanggung siapa, dari level bawah sampai level paling atas, termasuk rekan-rekan dari PNS. Saya lihat evaluasi laporan harian kasus narkoba di kita begitu banyak. Artinya di Kalimantan Timur ini banyak sekali pelanggaran terhadap narkotika dan obat-obat terlarang. Saya minta kepada rekan-rekan sekalian, tidak ada alasan apapun selama saya di sini kalau ada pelanggaran narkoba oleh rekan-rekan tanpa ampun. Prinsipnya itu buat saya. Sehingga dalam setiap pelaksanaan tugas terhindarkan dari kriteria yang pelanggaran ataupun penyimpangan. SDM ada rekrutmen dan lain-lain. Tolong betul-betul rekrutmen dilakukan dengan profesional. Ke depan, tantangan tugas kita tidak semakin sedikit. Masih banyak tugas-tugas kita ke depan. Semakin banyak kegiatan masyarakat, berarti semakin banyak kita melakukan perang. Perangnya polisi adalah perang melawan, mengantisipasi seluruh kegiatan masyarakat. Baik, saya rasa itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan kebersamaan kita semuanya hari ini dan berikutnya kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga situasi Kaptimas dan penegak hukum di Polda Kalimantan Timur bisa sesuai dengan harapan kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Madiun menunjukkan komitmennya nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui partisipasi aktif dalam kegiatan panen raya pekarangan pangan lestari atau P2L. Langkah ini menjadi bukti bahwa kepolisian tidak hanya fokus pada penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya kemandirian pangan masyarakat. Kegiatan panen raya P2L yang diikuti Polres Madiun bukan sekedar seremoni panen, melainkan implementasi dari komitmen untuk menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal guna memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Partisipasi Polres Madiun dalam program P2L juga bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan memberikan pendampingan dan dukungan teknis, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan keterampilan bercocok tanam yang efektif dan efisien. Hal ini akan meningkatkan produktivitas pekarangan dan berdampak positif pada perekonomian keluarga. Langkah kecil yang diinisiasi oleh Polres Madiun ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan masa depan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan kemandirian pangan yang kuat dan merata. Satlantas Polres Bondowoso berhasil bekuk truk yang sempat buron setelah menabrak motor di Jalan Raya Silolembu. Akibat kejadian ini, 2 orang pengendara berboncengan meninggal dunia. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur menangkap dan mengamankan kendaraan truk yang sempat buron setelah menabrak motor di Jalan Raya Silolembu, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Sopir truk diketahui bernama Jani yang saat kejadian sedang memuat pakan ternak melarikan diri usai menabrak sepeda motor. Setelah dilakukan identifikasi dengan sejumlah rekaman CCTV, akhirnya dengan beberapa kesesuaian yaitu spion yang diganti, lampu sen kanan pecah dan pembatas bak kanan sudah dibuka, kendaraan pun berhasil diamankan berikut dengan sopirnya. Di daerah Silolembu, Curah Dami.
Untuk korban 2 orang mengendarai sepeda motor Vario, lumayan luka berat, sempat dilarikan ke rumah sakit, ternyata tidak tertolong. Diduga berbenturan atau bertabrakan dengan dugaan awal itu truk. Memang saksi-saksi mata tidak ada yang melihat. Akhirnya kita telusuri CCTV yang ada di sekitar lokasi, baik yang sebelum kejadian maupun setelah kejadian. Kemudian di TKP, hasil TKP kami menemukan juga spion warna oranye. Kemudian kami telusuri di CCTV itu spionnya memang hilang satu yang kami temukan. Kemudian kita minta datanya siapa pengantar pakan ternak ini, ketemu orangnya. Terus dengan upaya persuasif kita jemputlah di perbatasan Bondowoso dengan Situbondo. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara motor bernama Solihudin usia 22 tahun meninggal dunia di lokasi. Sementara rekannya Sutrisno 18 tahun sempat dirawat, namun karena luka sangat parah membuat nyawanya tak tertolong. Atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan pasal 310 ayat 4 dan atau pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari Tim Humas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Unit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Sukabumi Kota mengamankan 2 warga negara asing yang terlibat aksi pencurian dengan kekerasan uang senilai 459 juta rupiah. Berikut laporan dari personel Polres Sukabumi Kota. Unit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Sukabumi Kota mengamankan 2 warga negara asing, ANSM dan AG, karena diduga terlibat aksi pencurian dengan kekerasan uang senilai 459 juta rupiah dan uang senilai 4.000 Saudi Arabia. Kedua WNA yang diketahui merupakan warga Yaman tersebut diamankan polisi di Green Park View, apartemen E1161 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada hari Senin, 7 April 2025 sekitar pukul 9 pagi. Penangkapan terhadap kedua terduga pelaku tersebut berawal saat Polres Sukabumi Kota menerima laporan polisi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan korban MH pada hari Rabu 2 April 2025. Kami Satreskrim Polres Sukabumi Kota menerima laporan dari korban pada hari Rabu tanggal 2 bulan 4 2025 kemarin. Kami langsung melakukan cek TKP serta memeriksa beberapa orang saksi, dan alhamdulillah kasus dugaan dengan kekerasan kita sudah diamankan. Yang terduga pelaku berinisial ANSM dan AG bisa kita amankan. Kemudian dari hasil pemeriksaan sementara, kedua terduga pelaku mengakui bahwa perbuatan tersebut berawal saat keduanya menawarkan pembuatan pisah kerja terhadap korban dan meminta pembayaran langsung. Kemudian pihak korban ini diduga menolak untuk membayar langsung dan hanya ingin membayar di kantor perusahaan pengurusan pisah. Akhirnya kedua terduga pelaku marah, menjepit korban dan mengancam korban dengan senjata tajam serta menyuruh korban untuk mentransfer uang senilai 450 juta rupiah. Kemudian melalui M-Banking yang ada di HP-nya, korban mengambil uang tunai milik korban senilai 9 juta rupiah serta uang nilai 4.000 SAR Arab Saudi. Hingga saat ini kedua terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Sukabumi Kota dan terancam pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Presisi Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.